Sebelum menonton video ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Untuk yang kemarin kita sudah masuk ke adapter data ya. Nah, di sini kita akan menambahkan extend untuk adapter data supaya nanti bisa kita koneksikan dengan recycle view-nya di view holder. Nah, pertama di sini kita lakukan adalah extend. Nah, ini sudah muncul, kita tap ya, otomatis. Kemudian kita panggil recycle view-nya yang adapter. Recycle view yang ini, kemudian dot adapter ya. Nah, dot adapter itu yang kita pakai untuk extendnya. Kemudian di dalam adapter ini isinya adalah adapter data. Kemudian adapter data itu didapat dari yang sebelumnya tadi kita sudah membuat ya. Di sini ya, di adapter data yang ini ya. Kemudian di dalam adapter data dot, di dalam adapter data di sini ada yang namanya holder data, atau yang kelas yang namanya holder data kita panggil holder data di sini. Kemudian kita kurung siku tutup seperti ini. Oke, kok masih error nih ya? Nah, error di sini kita langsung klik. Nah, di sini ada make adapter data abstract, atau kita implementkan. Nah, di sini kita implementasikan atau kita implementkan metodenya yang tadinya tidak ada metodenya di bawah ini. Kita implementkan, diklik. Nah, ketiganya nanti akan kita buat on create view holder, on bind view holder, sama get item count. Nah, kita panggil semuanya atau kita buat semuanya. Ini cara otomatisnya ya, atau bisa kita buat manual juga tidak apa-apa. Oke, langsung sudah muncul semuanya ya di sini ya. Ada holder data on create, holder on bind, sama get item count-nya. Oke, kemudian pada on create-nya kita misalkan kita ingin menampilkan layout-nya. Berarti kita buat tipe datanya adalah view. Kemudian kita buat namanya misalkan layout. Itu sama dengan layout inflator. Layout inflator, kemudian dot from. From itu berarti dari mana sih? Dari parent-nya. Parent itu dari mana? Ini loh, view group parent ini ya. Parameternya dari view group, nama parameternya adalah parent. Berarti kita panggil parent ya. Parent, kemudian dot get. Nah, dari sini get-nya apa sih? Get konteks ya, karena parent itu merupakan konteks. Oke, kemudian kalau sudah ini, kemudian dot lagi, dot inflate lagi, inflate. Inflate-nya adalah r.id, r.id, r.layout aja. r.layout-nya, kemudian dot card item. Card item dari mana? Dari yang sudah pernah kita buat di card item itu ya. Nanti di mana ya tadi ya? Nanti ada di card itemnya ya. Itu nanti kita panggil untuk ID-nya. Kita klikkan card item di sini, kemudian koma, parent lagi, kemudian koma. Nah, ini boolean attach to roots, kita buat bisa true bisa false, kita buat false. Oke, koma. Oke, kemudian kita definisikan yang kedua adalah holder datanya. Holder datanya kita buat, nama holder datanya itu kita buat holder, misalkan holder sama dengan new holder data, kemudian isinya adalah layout-nya. Titik koma ya. Oke, kemudian di sini return-nya adalah return holder. Oke.
Yang kita returnkan adalah return ini ya, nama holder datanya, yaitu kita sebut sebagai holder ya. Oke, kemudian lanjut ke onBind viewholder ya. Di onBind viewholder kita akan membuat data modelnya. Data model. Nah, kita singkat nama data modelnya, kita singkat menjadi DM misalkan. Kemudian ada list data. List datanya itu kita ambil dari get apa? Get positionnya. Dari sini ya, yang parameter yang kedua ini ya, positionnya. Kemudian, nah, kita tinggal panggil nih holder. Nah, di sini ya, ada holder datanya, kita panggil holder. Holdernya, holder dot. Nah, yang kita inputkan kemarin, ada TV telepon, ada TV alamat, ada TV nama, ada text view ID, dan seterusnya. Kita buat misalkan dari TV ID dulu. TV ID, kemudian dot setText. setText. Di dalam setText-nya isinya adalah dm dot apa? Dot get ID. Oke. Terus ada holder lagi, kita panggil TV misalkan nama. Di TV nama, setText ya. setText-nya dm dot get nama, kita panggil get nama. Oh iya, saya lupa. Ini ID, itu kan kemarin tipe datanya adalah integer ya. Jadi tidak bisa langsung kita DM-kan get ID ya. Kalau tidak salah ini di mana ya kemarin ya? Di response model ya kalau tidak salah, atau di API, di adapter setting. Sebentar, saya cari di data model atau ya ini ya. Nah, ID itu tipe datanya integer, sedangkan nama, alamat, sama nomor telepon itu tipe datanya adalah string. Kalau string kita langsung bisa tangkap, tapi kalau integer itu harus kita ubah dulu. Nah, kita rubah dulu tadi di sini ya. TV ID berarti kita buat kita ubah dulu ke string. String, kemudian dot value of. Nah, berarti diubah dulu ya. Diubah dulu value of, kemudian dm dot get ID. Nah, seperti ini ya. Jadi kita ubah dulu dari teksnya tadi, kita ubah menjadi string dulu ya. Kemudian kita lanjutkan ke holder dot TV alamat dot setText, kemudian dm dot get apa nih, get alamat ya. Oke, kemudian holder lagi dot TV telepon ya, TV telepon, kemudian dot setText, mana ini tidak keluar nih, setText, kemudian isinya adalah dm dot get telepon. Oke, kemudian ini sudah ya. Kemudian pada metode getListItem itu kita buat returnnya ini kita ganti menjadi list data sebentar ini tidak sengaja running ya ini ya. Oke, saya lanjutkan ini sambil menunggu ya. List data, kemudian dot size, kemudian kurung buka kurung tutup. Oke, seperti ini.
Terus kita pindah ke main activity. Nah, di main activity kita mulai membuat deklarasi-deklarasi variabel yang nantinya akan kita pakai. Yang pertama adalah private. Private-nya adalah recycler view. Recycler view. Kemudian kita buat RV atau recycler view data ya. Misalkan seperti ini. Koma. Kemudian kita private. Selain recycle view tadi ada recycle view lagi, recycle view, kemudian dot adapter, dari adapter ini kita buat adapter data, koma. Kemudian ada lagi private recycler view dot layout manager. Nah, layout manager berarti lm data. Saya buat misalkan seperti itu. Nah, kemudian di dalam list, ini sebentar nih, ini sambil Gradle-nya proses nih ya. Ya, kita allow dulu nih. Oke, ini tadi mungkin tidak sengaja saya ngeran ya ini ya. Kita stop dulu aja ini, biar enggak berat sekali. Oke, saya lanjutkan. Tadi di sini recycle view sudah, kemudian kita membuat listnya. Berarti membuat list berarti kita private, kemudian dari private kita buat list. Listnya isinya adalah data model. Berarti yang ada di dalam data modelnya tadi, yang ada di model sini ya. Oke, kemudian spasi. Nama listnya apa sih? Nama listnya berarti kita buat misalkan list data. Misalkan seperti ini, sama dengan new array list. Kemudian titik koma. Nah, sebentar. Ini sebentar saya coba ulangi lagi aja. Private list yang benar yang ini ya, list yang ini, kemudian isinya data model spasi list data sama dengan new array list. Oke, mungkin tadi listnya tadi harus dipilih dulu ya. Oke, sudah kita rapikan. Nah, kita buat di dalam onCreate-nya. Di dalam onCreate itu isinya adalah mendefinisikan dari RV data atau recycle view data, ada adapter data, ada layout manager data. Nah, kita buat dulu RV data dulu. RV data sama dengan find by ID. Find by ID-nya adalah r.id, kemudian dot RV data ya.
RV data disesuaikan dengan data yang akan kita ambil. Yang ini ya. Kita tab. Kita samakan dengan yang ada di sebentar, ini ada di data model ya. Data model kita sebentar, saya agak lupa ini tak taruh di mana ya. Yang RV model itu ada di RV model. Bentar, bukan di sini, ini juga bukan. API request data bukan, harusnya ada di sini nih. RV underscore data. Oke, coba nanti saya cari nanti. Ini di catatan saya ada RV data ya. Atau di activity adapter set, adapter data, di model ada ini, di data model bukan RV data ya. Sebentar, di response model belum ada, retro server itu tidak ada, API request tidak ada, berarti harusnya ada di holder nih. Tidak ada juga ya. Oke, nanti kita tinggal disesuaikan aja ya. Setahu saya sih tadi saya memberi namanya RV data ini ya. Oke, nanti tinggal bisa dicari juga ya nanti kalau ketemu ya. Kemudian ini kan recycle view-nya yang data. Kemudian juga dari sini ada layout manajernya. Di layout manager data itu sama dengan new linear layout manager. Kemudian dari Java ini atau main activity ini kita this, kemudian dot linear layout, new linear layout manager, kemudian this linear layout, ininya betul, new linear layout betul. Ini kok tidak muncul ya. Coba saya buat konteksnya itu this koma oh nih sudah keluar ya. Linear layout ini this-nya sudah, terus linear layout-nya kita pilih yang vertikal aja karena kita nanti mau pakai yang atas sama bawah, ke atas bawah. Linear layout yang vertikal, kemudian koma lagi. Nah ini ada boolean refresh layout. Nah boolean refresh layout-nya kita mau di reverse enggak? Kita buat false aja supaya nanti kita tidak kebingungan ya. Kalau false itu berarti kalau kita scroll ke bawah ya scroll ke bawah, tapi kalau yang true kita buat true, nanti scroll ke bawah nanti malah scrollnya ke atas. Kita buat false. Oke, reverse layout-nya kita buat false. Kemudian di sini nanti kita buat juga RV data. Bukan ding. RV datanya ini nanti kita panggil di RV data set layout. Layout manager, di dalam set layout manager nanti isinya adalah ini layout manager data tadi, lm data. Oke.
Sudah, kemudian kayaknya sudah nih ya di sini ya. Oke, sudah. Kemudian kita mau pakai metode baru lagi, berarti buat dari sini aja. Berarti dari public main activity, berarti dari sini aja. Public, kemudian void retrieve data, misalkan seperti ini, kemudian kurung kurang buka, kurung kurang tutup. Nah, di sini kita panggil yang namanya API request data dari yang API request data ini ya, di dalam API ini ya. API request data sama dengan API, berarti saya singkat API request data ARD ya, ARD data misalkan. Nanti pemberian nama API request data juga bebas ya, tidak harus sama persis dengan saya. Yang penting dihafalkan itu tadi peletakannya di mana. Kemudian saya panggil di dalam API request data itu ada ini ya, ada di dalam API request data. Nanti di sini ada yang namanya retro server juga. Ini ada kelas retro server juga yang nantinya akan kita panggil. Sini ada retro server ya. Retro servernya kita panggil, kemudian juga kita dot. Nah, dotnya apa sih yang ada di retro server itu tadi? Mana retro server ya? Nah, di retro server itu ada namanya apa sih? Oh, connect retrofit, berarti kita panggil connect retrofit. Berarti kita ulangnya dot connect retrofit. Kemudian dari connect retrofit kita apa? Kita create. Nah, di dalam create-nya isinya adalah API request data dot. Nah, ini dotnya adalah kelas. Oke, sudah. Kemudian kita panggil atau kita call. Call-nya yang ini ya, T ya, jangan yang Android Telkom ya. Berarti di sini ada T-nya itu isinya adalah response model yang ada di sini. Response model. Kemudian kita buat nama apa nih ya, tampil data ya misalkan ya, untuk menampilkan datanya. Di dalam tampil data tadi ada ARD data tadi atau API request data. Kemudian dari API request data tadi dot ARD retrieve data yang sudah kita buat tadi, ARD request data. ARD retrieve data, kemudian titik koma. Nah, kemudian kita baru memanggil tampil data dot enqueue untuk mengantrikan atau nanti diantrikan dulu urutannya. Kemudian new, ini ya, new callback ya, atau new callback response model ya. Nanti di sini, nah otomatis nanti membuat yang namanya on response sama on failure. Berarti nanti ketika direspon, berarti nanti berarti nanti munculnya apa di sini. Kalau yang gagal itu berarti nanti munculnya apa di sini. Nah, kita buat satu persatu. Misalkan kalau kita buat dari yang failure dulu atau yang gagal dulu ya, atau tidak jalan, maka kita buat toast. Nah, toast itu teksnya misalkan kita buat ini, buat this aja misalkan ya, this. Kemudian ininya misalkan gagal terhubung ke server, misalkan seperti ini. Kemudian
Kalau sudah, nanti kita lanjutkan untuk yang on respond. Di dalam on respond, berarti kita nanti membuat yang namanya kode. Ini ada di response model ya. Ini ada kode, pesan, sama data. Nanti kita panggil di dalam main activity tadi di sini yang di on respond tadi ya. Berarti int kode sama dengan response dot body kemudian dot get kode. Oke. Terus yang kedua ada string ya, disesuaikan dengan yang tadi ya. Stringnya pesan, berarti kan kode pesan sama data ya. String pesan sama dengan ini sama ya, respond dot body kemudian dot get pesan. Oke, di sini kita coba tampilkan dulu toolsnya. Kita buat misalkan kode titik dua itu nanti di sini kita buat plus. Kode di sini adalah teks ya. Kemudian di sini adalah plus, itu nama variabelnya yaitu kode di sini ya, nama variabelnya kode. Kemudian plus lagi itu untuk menghubungkan ke teks lagi. Ini kan tadi teks, ini nama variabel. Kemudian kita hubungkan lagi ke teks. Misalkan kasih tanda seperti ini misalkan. Kemudian pesan sama dengan atau pesan titik dua seperti ini. Sudah, kemudian kita kasih tanda plus. Kita buat variabelnya tadi apa sih? Ini pesan ya. Berarti di sini pesan. Oke. Sudah sesuai, ini pesan. Kemudian kita deklarasikan yang baru lagi, ada list data. List data sama dengan response kemudian dot body dot get data. Ini untuk memasangkan ke adapternya ya. Kemudian ada lagi add data. Kemudian add data ini tadi kita buat new adapter data. Add data dari adapter data tadi ya, yang kita sudah buat di atas tadi ya. Mana tadi add data. Ini ya, add data yang tadi sudah kita buat ya. Add data, adapter datanya kita buat, kemudian isinya adalah new adapter data, kemudian isinya main activity.this, berarti artinya ada di Java ini, kemudian koma list data. Oke. Kemudian coba ini dicek nih, ada yang error nih. Apa ini error ya? Ini ada di response model ya. Oh, ini coba mungkin dari main activity dulu .this, mungkin bisa diganti ini ya. Kemudian yang tool satunya berarti sama, ini berarti ini main activity.this. Oke, hilang ya apa namanya kesalahannya tadi ya. Oh iya, tadi ini tidak muncul ya, ternyata lupa ini ya, lupa belum saya panggil ya retrieve datanya ya. Kita panggil aja nih, retrieve datanya kita panggil ya. Coba kita running kembali ya. Masih installing, coba kita cek lagi.
kita panggil di retrieve data. Oh, malah tidak tampil ya. Oke, berarti dicek di manifestnya. Di manifestnya itu Android manifest, mungkin di user permissionnya ya. Di sini misalkan kita buat user permissionnya. User permission yang ini. Nah, permissionnya adalah kita buat Android name-nya Android permission untuk internet. Ini kita buat Android permission internetnya, kita coba buka internetnya yang ini ya. Oke, kita tutup ya. Oke. Oke, kemudian kita cek koneksinya kita di retro server ya. HTTP ini 10.022. Oke, resto. Oh ya, ini kurang garis miring satu lagi ya. Karena ada di dalam folder resto, kemudian nanti belakangnya nanti ada isiannya. Nah, kemudian kalau sudah, kita coba running dulu. Apakah sudah jalan? Oke, sambil nunggu starting AVD dan seterusnya. Kemudian kita baru cek. Oke, ini baru install. Bentar, proses installingnya. Semoga sudah jadi ya. Oke, launch activity. Oke, gagal terhubung ke server. Oke, berarti masih gagal terhubung ke server. Apa nih yang menyebabkan gagal nih? Berarti coba kita cek di sini gagal. Tadi yang muncul ini ya berarti ya. Yang failure ya, bukan yang di dalam respon ya, yang keluar ya, tetapi yang di dalam failure. Nah, kita mungkin coba kita cek apakah kendalanya apa sih agar terhubung. Kita coba pakai throwable-nya, kita panggil get message ya. Get message supaya nanti kita tahu gara-gara tidak terhubungnya gara-gara apa. Oke, tinggal kita lihat lagi, kita tunggu sebentar. Oke, not permit by network policy. Oke, berarti permissionnya untuk koneksi internet ya. Berarti kita cek lagi di Android manifest, kita sudah menggunakan uses permission Android. Coba mungkin ini kita hapus lagi, kita ulang lagi ya. Uses permission, kemudian kita panggil internet. Internetnya kita jalankan, kemudian kita tutup. Oke, atau coba tanpa seperti ini ya, langsung seperti ini. Coba kita jalankan lagi, apakah sudah jalan apa belum ya. Oh, ini must be terminated by the match ending garis miring uses permission. Oh, berarti ditambahin ini ya. Oke, di sini berarti saya buat berarti gini. Apakah seperti ini? Kita coba running lagi. Berarti dia tidak jalan ini. Berarti harusnya mau tidak mau seperti ini aja nih.
Jadi seperti ini ya, koneksi. Oke, ini sudah jalan ya ini ya. Oke, jalan. Kemudian kita cek lagi network security policy. Oke, berarti masih ada kendala di network security policy-nya. Coba kita cek kembali di back, mungkin kita coba browse alamat IP-nya ya, 10.0.0.2.2. Apakah kita bisa panggil? Oh iya, ini kita kelupaan ya, kita kelupaan untuk mengaktifkan XMPP-nya ya, mengaktifkan servernya, kan servernya belum aktif ini. Kita panggil, ini kita start, kemudian kita minimize, coba kita stop, kemudian coba lagi 10.0.2.2. Apakah sudah terhubung dengan retro server atau belum ya? Ini harusnya koneksinya sudah di permissionnya, sudah Androidnya sudah permission ke internet ya harusnya ya. Betul ya, tadi alamatnya 10.0.2.2 resto. Coba lewat Google Chrome aja ya. 10.0.0.2.2 kita enter. Oke, sudah masuk ke halaman tampilannya, apa namanya, dashboardnya dari XMPP. Berarti nanti kita pakainya tetap menggunakan alamat IP ini ya. Oke, berarti tinggal koneksinya, permissionnya aja. Nanti kita setting ulang. Oke, kita lanjutkan. Tadi kalau kita running itu keluarnya tadi apa tadi? Oke, not permitted by network security ya. Coba kita cari aja di internet. Mungkin not permitted. Nah, ini ya. Not permitted by network security policy. Nah, kadang memang kita itu perlu cari-cari juga di internet juga ya. Oke, ini not permitted. Kita coba beberapa option ya. Ini HTTP diubah jadi HTTPS, kayaknya tidak perlu. Create XML tidak usah kayaknya ya. Mungkin yang ini dulu, yang mudah dulu. Di dalam Android manifest kita tambahkan ini kan uses premise-nya sudah, tinggal ditambahkan ini ya, Android uses clear text traffic. Kita copy, kemudian kita taruh di Android-nya, ditaruh di Android manifest ya. Android manifest-nya mana tadi? Nah, di sini ya, berarti di dalam application ya. Misalkan saya taruh di tengah sini. Oke, kita save. Kemudian kita main activity, kita klik lagi, kita running, sama kita cek apakah sudah jalan. Oke, kode 1 pesan data tersedia. Oke, berarti di toast-nya ini sudah jalan ya, di ini ya, toast-nya yang kode berapa, terus pesannya apa, sudah jalan ya. Kemudian di sini kan sudah ada list data. Kemudian kita tinggal ambil datanya. Setelah itu tinggal dipanggil adapter datanya. Nah, yang belum kita lakukan berarti dari ini ya, RV data. RV data. Ini berarti RV data dot. Nah, RV data dot berarti tinggal dibuat set adapter. Klik selesai, kemudian dimulai dari AD data ini ya, AD data, kemudian dari
add data kita dot notify database data set change. Nah, ini kita pilih dan kita save. Setelah itu coba kita running kembali apakah sudah jalan. Kita cek dan kita tunggu dulu. Semoga lancar ya. Oke, berarti sudah ada geprek maknyus, jalan Tetomoyo bla bla bla, kemudian nanti ada mie ayam super, kemudian ada di Jalan Yudhodipuran dan seterusnya. Oke, berarti sudah tampil database-nya ya. Oke. Memang agak butuh proses ya, dan mungkin terkendala beberapa itu, ada yang terkendala macam-macam ya. Silahkan nanti kalau memang ada kendalanya apa itu dilihat atau dibaca, kemudian bisa dicek. Terkadang juga ada yang berkendala atau bermasalah di build gradle-nya. Nah, di sini kadang ada yang harus ditambahkan ininya ya, compile option-nya. Kalau memang menggunakan Android yang versi lama, berarti Java versinya harus diupdate ke versi 1_8. Ada yang seperti itu. Tergantung nanti prosesnya seperti apa. Nah, itu dulu untuk proses sampai dengan tampil. Untuk nanti selanjutnya kita mungkin modifikasi atau mempercantik tampilan. Nanti bisa kita proses berikutnya. Oke. Terima kasih ya semuanya. Selamat mengerjakan. Thanks for watching.